Di awal film ada sebuah lautan yang sedang diarungi Moana menuju sebuah pulau. Moana lalu menjelajahi pulau itu bersama dengan Pua babi kesayangannya dan juga Hehe ayam kesayangannya. Setiap harinya Moana selalu menjelajahi pulau-pulau yang ada di sekitar pulaunya untuk menemukan suku-suku lain. Hingga tanpa sengaja mereka terjatuh dan menemukan sebuah cawan rusak dengan ukiran lambang dari suku lain. Dengan semangat Moana mengajak Pua dan Hehe pulang untuk bisa menunjukkan cawan yang ia temukan dan sekaligus meyakinkan penduduk desa bahwa di luar sana pasti ada suku lain. Dan inilah Moana 2. Scene lalu beralih pada Pulau Motonoi yang sekarang sudah menjadi subur dan makmur. Di sana terlihat juga seorang pria bernama Moni yang sedang menceritakan kisah legendaris Moana bersama dengan idolanya Maui pada anak-anak di pulau tersebut. Lalu terlihat juga seorang pengrajin perempuan bernama Luto. Sesampainya Moana di Pulau Motonoi, ia pun langsung disambut oleh keluarga dan penduduk desa. Moana pun langsung menunjukkan cawan yang ia temukan dan berusaha meyakinkan ayahnya jika di luar sana pasti ada suku lain selain mereka. Di waktu bersamaan datang juga adik perempuan Moana yang bernama Simea yang sedang berlari ke arahnya. Simea yang sebenarnya tidak ingin Moana pergi lalu memeluk Moana dengan sangat erat untuk melepas rindunya. Moana yang ingin mengajak Simea pengertian lalu mengajak Simea ke gua milik nenek moyangnya. Karena di tempat itulah Moana pertama kali tahu jika suku Motonoi adalah seorang penjelajah. Bahkan Moana juga menceritakan semua hal menakjubkan yang ada di luar sana. Sementara di tempat lain terlihat suku Motonoi sedang bersiap untuk mengadakan pesta perayaan. Karena Moana sudah berhasil menemukan bukti akan keberadaan suku lain. Selain itu dalam pesta itu juga akan diadakan penobatan untuk Moana sebagai navigator atau petunjuk arah yang hebat. Di sana Moana akan meneruskan posisi leluhurnya yang bernama Tautauefasa. Singkat cerita, ritual penobatan itu pun dimulai. Saat ritual itu berlangsung, tiba-tiba petir menyambar hingga membuat Moana mendapat penglihatan dari leluhurnya Tautauefasa. Dalam penglihatan tersebut, terlihat Tautauefasa yang sedang dalam menjalankan sebuah misi untuk menemukan Pulau Motofetu, yakni sebuah pulau legendaris yang menjadi penghubung dari semua pulau dari berbagai suku. Namun dalam misi tersebut, Tautauefasa gagal menemukannya. Maka dari itu, Tautauefasa menyuruh Moana untuk meneruskan misi ini dengan mengikuti api di langit. Karena jika pulau itu tidak ditemukan, maka hal buruk akan terjadi, di mana masyarakat Motonoi akan punah di masa depan. Dalam sejarah yang tertulis, Pulau Motofetu telah dikutuk oleh Dewa Nalo, yakni dewa badai jahat yang haus akan kekuasaan. Nalo menenggelamkan Pulau Motofetu untuk memutuskan hubungan antar suku yang ada. Karena dirinya yakin jika hubungan itu terputus, maka ia akan menjadi semakin kuat. Moni juga menjelaskan jika pada dahulu kala nenek moyang mereka percaya bahwa dengan menemukan Pulau Motofetu maka kutukan Dewa Nalo akan musnah. Tapi karena misi ini sangat sulit, nenek moyang mereka malah menghilang dan tidak pernah kembali lagi. Setelah itu mereka pun dikejutkan dengan munculnya komet di langit. Moana lalu mengingat ucapan Tautauefasa yang menyuruhnya mengikuti api di langit untuk menemukan Pulau Motofetu. Melihat apa yang di depan mata, Moana pun langsung paham jika ia harus mengikuti komet tersebut. Hal itu tentu membuat Moana menjadi bimbang dan kebingungan. Ia merasa misi ini sangatlah berat dan pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Di sana juga terlihat Simea yang tidak suka jika Moana pergi. Terlebih lagi Moana sendiri pun tidak tahu kapan ia bisa kembali ke Pulau Motonoi. Namun karena sekarang Moana sudah memiliki tanggung jawab menyelesaikan misi tersebut, ibu Moana pun berusaha meyakinkan anaknya karena saat ini semua orang sedang berharap besar kepadanya. Keesokan paginya Moana pun langsung memberitahu penduduk desa tentang misinya tersebut. Di sana ia juga membawa beberapa orang yang bisa membantunya nanti.
Setelah berbicara dengan ibunya, Moana pun langsung mengajak Lutu. I'd like you on the crew. Kemudian ia juga mengajak Kile, yakni seorang petani tua yang akan membantunya dalam mempersiapkan persediaan makanan selama mereka pergi. Lalu Moni yang akan menjadi pengemudi kapal. Wow. Great hair and just yes! I'm going with Tak lupa juga ia mengajak Boa dan Hehe yang akan menemani pelayarannya kali ini. Setelah membentuk anggota yang ia butuhkan, Moana lalu mengemasi barang-barang yang nanti akan ia bawa. Saat sedang berkemas, ia pun menemukan si Mea yang diam-diam masuk ke dalam keranjang agar ia bisa ikut bersama dengan Moana. Mengingat misi kali ini sangat berbahaya dan membutuhkan waktu yang sangat lama, Moana lalu berusaha untuk membujuk si Mea dengan berkata bahwa lautan akan selalu menghubungkan mereka sejauh apapun mereka terpisah. Untungnya perkataan itu berhasil meyakinkan si Mea. Di sana si Mea pun memberikan hiasan bintang lautnya untuk Moana, agar Moana bisa selalu ingat bahwa si Mea akan setia menunggu kepulangan Moana. There is nowhere. Singkat cerita, Moana dan timnya pun bersiap untuk berangkat. Sebelum pergi, penduduk desa pun memberikan salam perpisahan, serta memberikan doa untuk keselamatan mereka. Setelah itu mereka pun melepas Moana dan timnya untuk pergi menemukan Pulau Motofetu. Di tempat lain terlihat Maui yang sedang terikat dan tergantung di kuilnya sendiri karena ditangkap oleh orang kepercayaan Nalo yang bernama Matangi. Saat sedang meminta Matangi untuk membuka portal ke Pulau Motofetu. Di sana Maui berusaha untuk melepaskan diri dengan bantuan ikan-ikan di sana, tapi sayangnya usahanya itu gagal total. it's a little high. Setelah itu Tato Maui menyuruhnya untuk menghubungi Moana. Namun karena ia tidak ingin Moana dalam bahaya, ia pun menolaknya dan akan berusaha untuk melepaskannya sendiri. Oh! I would let you out, but Hey! Kembali pada Moana, awalnya perjalanan misi mereka berjalan dengan baik. Walaupun Moana sedikit kerepotan menghadapi anggotanya yang masih belum pengalaman. Hingga tanpa diduga, komet yang sedang mereka ikuti tiba-tiba meledak. to the moment. Stay on course. Let's nobody panic. Meskipun panik dan bingung karena telah kehilangan petunjuk arah, tapi Moana sebagai ketua berusaha menenangkan anggotanya. Setelah itu tiba-tiba sebuah arus besar datang dan menyeret mereka hingga masuk ke sebuah benda yang sangat besar. Something's wrong with the canoe! Ternyata benda tersebut adalah kapal milik Kakamora, yakni suku bajak laut buas yang wujudnya mirip dengan kelapa. People. Moana lalu berpikir jika Kakamora akan menangkap mereka. Akan tetapi kapal itu malah berlalu begitu saja. Saat Moana sedang berusaha menghindari kapal tersebut, Moana baru tersadar jika Kakamora sedang kabur dari sedotan monster kerang raksasa. Tak mau masuk ke dalam monster itu, Moana lalu menyuruh anggotanya untuk berlindung. Sementara dirinya dengan cepat mengaitkan kapal mereka dengan kapal milik Kakamora. Akan tetapi Kakamora yang tidak terima lalu menyerang mereka nih. Awalnya Kakamora berniat untuk membunuh Moana dan anggotanya. Namun saat melihat layar kapal Moana bergambar Pulau Motofetu, mereka pun lalu berubah pikiran. Di sana Kakamora menjelaskan jika sudah lama mereka telah terputus dengan pulau asal mereka, yakni pulau yang letaknya dekat Motofetu. Maka dari itu, saat mengetahui Moana sedang menuju Pulau Motofetu, Kakamora sepakat untuk bekerjasama mencari Pulau Motofetu. Kakamora lalu menyembuhkan Moana dan anggotanya dari racun saraf. What is that? A dream from both ends. Setelah itu mereka juga memberikan tombak yang sudah diolesi racun agar dapat melumpuhkan monster kerang tersebut. Namun saat Moana dan anggotanya sudah masuk ke dalam mulut monster tersebut, tiba-tiba datang arus deras yang membuat semua tombak pemberian Kakamora terjatuh. How do we shoot that? It looks like.
hingga akhirnya Kuto datang untuk membantu dan akhirnya mereka berhasil menancapkan tombak pada monster kerang tersebut. Namun karena arus terus menyedot mereka ke bawah, Kuto pun terpaksa memotong tali pengaitnya agar suku Kakamora bisa selamat. Setelah terseret arus, terlihat Moni, Loto, dan Kelly terdampar di tempat terpisah dengan Moana. Di sana mereka malah bertemu dengan Maui. Dan ternyata saat ini mereka sedang berada di dalam perut monster kerang Matangi. Melihat Maui ada di depan mata, Moni sangat senang karena akhirnya bisa bertemu dengan Maui. Apalagi saat melihat cara Maui membebaskan dari ikatan. Going down. Handle my business. Awalnya Maui berpikir jika mereka hanya sedang sial saja bisa masuk ke perut monster kerang. Tapi saat ia melihat Hehe, ia pun tersadar jika mereka pun datang bersama dengan Moana. Where's Moana? Moana sendiri saat ini sudah terdampar di bagian perut kerang lainnya. Di sana ia bertemu dengan Matangi. Matangi lalu mengatakan jika dirinya sudah tahu bahwa Moana sedang mencari pola mata Vetu. Karena Matangi sudah muak melayani Nalu, dirinya ingin bebas pun membantu Moana untuk masuk lebih dalam ke perut kerang hingga sampai ke gerbang para dewa. Namun di sana Matangi berkata, jika gerbang ini bukan untuk membantu Moana sampai ke Moto Vetu, tapi hanya untuk mempersingkat perjalanannya saja. Tak lama setelah itu Maui pun datang untuk menyelamatkan Moana. Tapi setelah tahu bahwa tujuan Matangi yang sebenarnya adalah untuk mempertemukan mereka dalam menjalani misi menemukan pola Moto Vetu, Maui pun langsung berhenti sambil melihat Moana yang sedang membuka gerbang para dewa sesuai dengan instruksi dari Matangi. Melihat Maui di sana, Moana pun langsung senang. Ia pun jadi tidak sabar untuk menaklukkan Dewa Nalu bersama dengan Maui. Akan tetapi Maui yang sudah tahu betapa bahayanya Nalu, lalu berkata bahwa alam Nalu lebih mematikan dibanding dengan alam fana. Bahkan jika ada manusia yang datang melawannya, akan berakhir dengan kematian. Maui juga berkata jika pola Moto Vetu ditenggelamkan oleh Nalu dalam sebuah lautan terkutuk, di mana keberadaannya dikelilingi oleh badai yang sangat mengerikan. Mendengar semua itu, Moni dan yang lainnya menjadi ketakutan. Tapi tidak dengan Moana yang optimis. Moana pun lalu berusaha untuk meyakinkan teman-temannya dan berkata untuk apa Tawi Taifasa menyuruh mereka menyelesaikan misi ini kalau bukan karena mereka mampu melakukannya. Bahkan Moana juga yakin jika lautan pasti akan membantu mereka. The ocean cannot help you here. Hingga tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan adanya cahaya yang berasal dari monster laut kiriman dari Nalu. Dalam penyerangan tersebut, Maui sudah berusaha untuk mengalihkan perhatian monster tersebut. Tapi ternyata makhluk itu berhasil menyerang kapal mereka dan membuat Moni terjatuh ke dalam laut. Turn that tide with this sail! Hingga tak lama kemudian, matahari yang terbit membuat makhluk tersebut pergi ketakutan. Akibat kejadian ini, kapal mereka pun rusak dan hanyut hingga menepi di sebuah pulau terpencil. Di sana juga terlihat sebuah kapal hancur yang ternyata milik Tawi Taifasa. Kemudian terlihat juga Moni yang nampak trauma dengan semua hal yang baru saja terjadi. Secara perlahan Moana pun mulai putus asa. Di sisi lain Maui yang melihat banyak orang menaruh harapan pada Moana tidak jadi menyuruhnya mundur. Malah Maui mengajak Moana untuk terus melangkah maju. No one likes sucking. I've been low before. Someone who I underestimated. I'm the best at this. I'm a demigod. Setelah kembali bersemangat untuk melanjutkan misi ini, Moana lalu menemui semua anggotanya untuk mencoba menguatkan mereka. Tapi ternyata mereka sudah kembali bersemangat, bahkan kapal mereka pun sudah selesai diperbaiki menggunakan bahan dari sisa kapal Tawi Taifasa yang masih bisa digunakan.
Setelah membangkitkan semangat dan mental yang kuat, perjalanan menuju Pulau Motofetu pun kembali dilanjutkan. Tak butuh waktu yang lama, badai mengerikan itu pun akhirnya terlihat. Melihat hal itu, Maui pun langsung merubah wujudnya agar bisa menyerang badai tersebut. Boss! Sedangkan Moana dan anggotanya bersiap di posisi masing-masing untuk membuat kapal menuju titik tengah. Setelah melihat Maui yang terus gagal menyerang badai tersebut, mereka pun sadar jika badai itu lebih tertarik kepada manusia. Moana pun lalu merubah rencana, yakni dengan bertukar peran. Di mana sekarang Moana dan anggotanya lah yang akan mengalihkan perhatian badai Nalo. Dengan demikian Maui bisa mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam badai tersebut dan mengangkat Pulau Motofetu menggunakan kail ajaibnya. Dan ternyata rencana itu pun berhasil. Maui akhirnya bisa mengaitkan kailnya pada Pulau Motofetu. Maui pun lalu berusaha dengan sekuat tenaga untuk menarik Pulau Motofetu ke atas, sedangkan Moana dan anggotanya terus berjuang melewati ombak besar yang dibuat oleh Nalo. Namun saat Maui sedang menarik Pulau Motofetu, tiba-tiba badai Nalo menyambar Maui dengan petirnya. Hal itu membuat kekuatan Dewa Maui hilang dan terlempar ke dalam laut. Melihat kejadian itu, Moana menjadi bingung dan hampir putus asa. Namun kemudian ia menolong anggotanya yang juga terlempar ke lautan. Moana lalu diam sejenak sambil melihat bintang laut pemberian Simea tenggelam. Hingga tak lama kemudian, semangat Moana pun kembali bangkit. Moana tidak mau perjuangan Maui sia-sia. Ia lalu menyuruh anggotanya untuk mencari Maui. Sedangkan dirinya akan menyelam ke lautan untuk menyentuh Pulau Motofetu. Akan tetapi setelah Moana berhasil menyentuh Pulau Motofetu, tiba-tiba petir badai Nalo menyambar tubuhnya. Meski demikian, perjuangan Moana tidak sia-sia. Ia pun berhasil mematahkan kutukan Dewa Nalo. Akan tetapi Moana yang tersambar petir harus kehilangan nyawa. Di sisi lain Maui pun akhirnya tersadar, tidak rela Moana pergi begitu saja. Maui lalu menghampiri Moana dan menyanyikan lagu magis untuk memanggil roh para leluhur, serta meminta bantuan pada mereka. Saat Maui menyanyikan lagu itu, satu persatu roh para leluhur pun akhirnya datang. Mereka bersama-sama menyanyikan lagu magis itu hingga membuat Moana kembali hidup. Bahkan kekuatan Maui yang hilang pun akhirnya kembali. Setelah itu Moana pun kembali hidup sebagai manusia setengah dewa, bahkan pada lengannya muncul ukiran tato. Setelah itu Moana dan Maui pun bekerja sama untuk menarik Pulau Motofetu ke permukaan. Setelah berhasil mengangkat Pulau Motofetu, Moana lalu memberikan sinyal agar suku lain bisa tahu akan keberadaannya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhasil menuntaskan misi untuk mengembalikan Pulau Motofetu dan menghubungkan kembali jalan ke pulau-pulau yang lain. Mereka pun saling berpelukan. Setelah itu, mereka pun mengelilingi pulau yang terdapat banyak ukiran pulau lain. So much out there. Hingga tak lama kemudian terdengar sambutan suara trompet yang berasal dari suku lain. Setelah berhasil menyelesaikan misi, mereka pun memutuskan untuk pulang ke Pulau Motonoi kembali. Shin lalu beralih pada Maui yang terlebih dahulu sampai di Pulau Motonoi. Ia pun lalu memberikan hadiah kecil dari Motofetu untuk Simea. Let me just, straight for Motofetu. Hingga tak lama kemudian, Moana dan yang lainnya muncul bersama dengan orang-orang yang berasal dari pulau lain. Penduduk desa yang senang dengan keberhasilan Moana dan anggotanya langsung membuat sebuah perayaan untuk menghormati Moana sekaligus berkenalan dengan suku lainnya. Di sana mereka berbincang sambil bertukar pikiran yang mereka miliki.
Moana dan yang lainnya pun bisa kembali pada kehidupan normal di Pulau Motonoi. Setelah itu Moana dan yang lainnya pun kembali berlayar untuk memulangkan salah satu suku Kakamora ke tempat asalnya. Dan setelah itu Moana kembali berlayar di lautan dengan bebas. Sementara di tempat lain, terlihat Nalo sangat marah besar dan merencanakan akan balas dendam. Bahkan ia pun memberikan hukuman pada Matangi yang telah membantu Moana. Dan film pun selesai. Oke deh guys, sekian dulu alur film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.